Mungkin bagi kalian sudah tidak aneh lagi melihat bapak-bapak yang satu ini, ialah Campurkon, sang pencipta olahan berbahaya. Jika kalian bertanya-tanya, mengapa dengan sebutan olahan berbahaya? Dengan begitu, mari kita lihat cara pembuatannya. Pertama-tama, sama halnya dengan jajanan pada umumnya, dengan menggunakan bahan utama seperti pada umumnya. Dengan baskom anti pelurunya, serta saking banyaknya campuran bahan yang dimasukkan ke dalam baskom, sampai membuat kita sedikit agak curiga dengan benda apa saja yang dimasukkan ke dalam baskom anti peluru ini. Bahkan, setiap benda-benda yang dimasukkan ke dalam baskom anti peluru dengan tanpa takaran apapun hanya menggunakan insting yang akurat. Namun setiap benda yang dimasukkan ke dalam baskom anti peluru itu, agaknya kita harus patut mencurigai dengan benda yang akan dimasukkan ini. Dari segi bentuk, serta tekstur, sekilas mirip roti, namun itu bukan roti sembarang roti. Dengan bahan peledak yang disamarkan rupa dan bentuknya menjadi roti, dan dihaluskan dengan sangat kejam serta tidak manusiawi menggunakan tangan. Tanpa rasa ampun, Campurkon meremas bahan peledak hingga membuatnya hancur dan tak terbentuk. Setelah selesai memasukkan bahan peledak ke dalam baskom anti peluru ini, Campurkon langsung mengaduknya sekuat tenaga. Awalnya kita dibuat lega dan cenderung dibuat bangga kepada Campurkon, karena cara mengaduk olahan yang sangat berbeda dengan cara mengaduk penjual-penjual lainnya di Santro Dusun Perindapan Kecamatan Dolakpur dengan menggunakan sinduk peninggalan sejarah di masa kenakalan Malin Kundang. Namun seketika harapan kita untuk melihat makanan sehat bersih dan higienis untuk pertama kalinya di negeri Perindapan hancur berkeping-keping tatkala Campurkon justru kembali ke pengaturan awal. Saat melakukan proses pembuatan olahannya ini dengan cara yang umum dilakukan oleh para penjual di negeri Perindapan. Adonan yang awalnya bagus saat diaduk menggunakan sinduk, langsung dikepal-kepal menggunakan tangan layaknya seorang pelajar yang ingin melempar batu saat tawuran. Dengan cara itu, kita harus memaklumi karena Menteri Kesehatan di negeri Perindapan hanya masuk kerja 4 bulan sekali. Selanjutnya, adonan yang sekilas mirip granat di tangan, sembari mengepal-ngepalkan granat di tangan dan menyiapkan piring untuk alas meletakkan granat berbahaya. Bangsat kau. Setelah meletakkan roti granat berbahaya, Campurkon langsung menyiramnya dengan kuah air peju yang telah ia fermentasikan selama 2 minggu. Dan ritual wajib yang tidak boleh diterlewatkan dan harus dilakukan para penjual di negeri Perindapan yaitu bubuk taburan kematian. Taburan-taburan yang sangat meriah dan tiada ada hentinya seperti layaknya orang yang sedang menaburi pemakaman. Untuk menyamarkan sebutir granat, Campurkon memberikan potongan-potongan mentimun di pinggir-pinggir piring supaya granat di piring tidak terdeteksi oleh pihak Kapolsek. Dan kemudian taburan-taburan bubuk kematian lagi dan lagi serta macam-macam bubuk yang ditaburkan hingga tiada ampun seperti penganiayaan dan siksaan terhadap sebutir granat. Inilah akhir dari olahan Campurkon yang ia namai roti granat, yang sudah melewati penyiksaan dan penganiayaan yang panjang serta proses yang lama untuk membuat satu butir roti granat.